Hai Sobat Aspirasi, balik lagi sama Edith Sania di Aspirasi Podcast by UB Radio. Dan di episode kali ini spesial banget karena kita kedatangan dua narasumber dari salah satu komunitas yang emang terkenal banget di Malang. Dan sekarang juga udah mulai mendunia nih ya karya-karyanya, yaitu dari Karana. Nah mungkin langsung aja ya kenalan untuk mempersingkat waktu juga. Bisa diperkenalkan satu persatu nih dari kakaknya dulu. Oke, kalau nama aku Digia Rafa, kalau biasanya di Story of Karana. Oh iya tadi sambil benerin juga ya. Karana itu lebih tepatnya studio motion graphic dan video mapping projection kayak gitu. Jadi base-nya dia studio. Terus kalau aku di Story of Karana, job desk-nya di creative director. Kayak gitu. Creative Director. Terus ada ini juga Partnernya? teman saya. Oke. Kenalin, aku AB. Kalau di Karana aku sebagai project manager sama motion graphics. Oke, thank you. Nah tadi juga udah di-mention yaitu tentang motion dan juga visual mapping projection. Mungkin bisa diceritakan dulu nih Kak, latar belakang dari terbentuknya Studio. studio Karana itu sendiri. Kalau awalnya dari Story of Karana itu cuma iseng aja sih aslinya, cuma kumpul-kumpul sama teman. Terus ketika kumpul itu awalnya dari aku sendiri dapat project kayak gitu kan. Cuma kalau pakai nama Digi terus menerus kayak gitu kan, kayak aku punya pikiran kayak terlalu membawa suatu nama aja kayak gitu. Jadi akhirnya aku putusin untuk bikin studio. Jadi kita bareng-bareng bisa bikin karya di sana kayak gitu. Oke, berarti ini awal kemula ketemu sama teman-temannya ini dari mana Kak? Kalau boleh tahu. Cukup random aslinya. Boleh diceritain? Kalau cukup randomnya beberapa teman mungkin dari satu kampus kayak gitu. Terus kalau yang lain itu dari mungkin ketemu di kayak komunitas juga kayak gitu sih. Contohnya sama si AB ini itu ketemunya di komunitas kayak gitu. Dia juga mengawali kayak coba-coba itu kan di video mapping projection. Akhirnya ya udah dari sana timbul kayak ayo ikut kayak gitu. Awalnya freelance kayak gitu. Terus akhirnya ya udah untuk saat ini sampai seterusnya juga apa di Story of Karana kayak gitu sih. Oke, ada nggak sih kriteria untuk merekrut dari teman-teman itu sendiri untuk masuk ke dalam komunitas itu? Alhamdulillah Kak ada. Nggak ada berarti? Yang paling penting adalah attitude. Attitude. Iya. Oke, itu memang paling penting ya Iya, Sobat Aspirasi karena zaman sekarang pun kalau misalkan pinter doang kayak agak gimana ya kalau attitude-nya agak kurang. Contohnya kalau Mas Api sopan santun kayak gitu. Oke, oke, bisa diceritain nggak alasannya ngambil nama Karana itu apa sih? Gimana Be? Boleh. Kalau Karana sendiri itu artinya kebahagiaan. Oke. Itu dari bahasa Sanskerta. Kayak gitu. Dari bahasa Sanskerta. Berarti intinya studio ini tuh kayak pengennya bahagia bersama gitu ya. Menunjukkan kebahagiaan buat orang lain. Oke. Tadi juga di awal sudah di-mention bahwa menjelaskan tentang motion dan juga video mapping. Ada nggak sih kedua hubungan dari kedua hal tersebut? Kalau itu awalnya kayak gini sih, basic dari Story of Karana itu kan lebih ke jasa motion graphic atau pembuatan animasi kayak gitu kan. Cuma video mapping itu adalah cuma kayak teknis. Oke. Jadi video mapping itu cuma teknik dengan kanvasnya gedung. Kanvasnya gitu. Jadi gedung. betul. Nah itu bisa aja kayak entah itu ruangan gitu kan, dia ada fasad dan lain-lain, itu namanya video mapping. Jadi kalau ngomongin video mapping itu cuma teknisnya ada, terus kanvasnya yang beda-beda. Nah sedangkan dari animasinya kita tinggal merespon apakah itu gedung besar ataukah itu ruangan dan lain-lain gitu. Melalui kontennya tuh motion tadi itu betul. ya. Oke. Jadi outputnya kayak gitu. Lo tau gak sih kalau di antara kakak-kakak berdua ini menekuni bidang motion dan juga mapping itu dari kapan? Boleh diceritain dari Kak Didi dulu? Kalau mungkin berbeda ya, karena mungkin kalau si Abi ini memang jurusannya di desain komunikasi visual kayak gitu. Kalau aku mengawali dari film, memang dari film terus ke motion, jadi akhirnya masuk ke visual effect dan lain-lain, akhirnya jatuh ke animasi itu mulai dari tahun 2019 kayaknya gitu. 2019 mulai terjun di bidang Kalau dari kakaknya? Kalau aku sendiri itu mulai menekuni motion graphic tahun 2020. Oh, cuma beda 1 tahun Beda. ya. Tapi sebelumnya udah nyoba-nyoba ngulik gitu. Emangnya punya passion di bidang itu? Abi punya passion banget, ceritakan Bi.
Kalau aku sendiri milih buat fokus ke musim itu soalnya udah kayak jarang gitu di DKV di Univku. Kebanyakan orang-orang ini itu kayak desain-desain doang. Oke. Tuh. Jadi pengen beda ya? Pengen nyari celahnya aja sih. Oke, kayak gitu. Terus kalau misalkan dalam membuat mapping dan juga motion itu kira-kira tools apa sih yang dibutuhkan? Mungkin sobat aspirasi yang ingin coba-coba itu tuh biar tahu gitu kan? Kalau toolsnya mungkin kayak cukup simpel lah sebenarnya, cuma ya punya laptop aja udah bisa kayak gitu kan. Kalau juga cuma laptop itu mungkin kalau bisa dibilang kalau ngomongin softwarenya yang kita pakai selama ini pun juga cuma masih 2 software ya, cuma di Photoshop sama After Effects, udah itu aja. Berarti untuk kalau misalkan video Sangat seperti mudah yang kok. ada di suatu gedung atau di kayu tangan, itu tuh gimana cara mencarinya untuk Oke, kalau akhirnya kan kalau untuk proses pembuatan karya itu cuma 2 software, cuma kalau di buat proses mapping itu pastinya banyak contohnya kayak ada Resolum, Mapper dan lain-lain kayak gitu. Cuma kalau yang user friendly mungkin di Resolum kayak gitu. Nah itu nanti mungkin secara teknis yang pertama mungkin dihitung dari kebutuhan proyektornya itu kayak gimana. Mungkin kalau setiap gedung itu beda-beda, kayak mungkin yang kayu tangan kemarin itu cuma butuh 2 proyektor tapi yang profesional kayak gitu kan. Jadi tingkat profesional sama yang mungkin basic itu dari lumens cahaya dari proyektor kayak gitu, beda-beda. Berarti tiap kebutuhan juga beda-beda gitu Betul ya banget. harusnya. Oke. Nah Kak, apakah harus anak seni nih kalau misalkan ingin terjun di dunia visual kayak gini? Gimana Ben? Apakah harus dari jurusan seni atau mungkin dari jurusan berbagai macam tuh bisa? Bisa semua kok. Bisa semua. Sedang Mas Jiki dari Iya. desain Dari ilmu. mana? Iya betul, ilmu komunikasi. Kalau ini dari kafe ya? Betul. Oke. Berarti nggak menutup kemungkinan ya Sobat Aspirasi kalau misalkan kamu jago ngedit tapi kepengen coba hal-hal yang baru, itu bisa banget nih coba-cobain bikin visual mapping atau mungkin juga yang pengennya simple gitu ya, kalau ada acara bisa coba kontak di Story of Karang tadi. Harus. Oke. Iya. Oke, mungkin aku pengen tanya ya, aku udah kepoin juga sosial medianya dari Story of Karang itu, kayak udah banyak banget karya-karya yang sampai ke mendunia ya. Ada di beberapa negara, mungkin bisa di-spill Kak, kayak kemarin. Kalau yang mungkin yang barusan ya, yang barusan juga itu kemarin kita udah pameran di salah satu museum pemerintahnya di Korea Selatan, di Doraemon Museum Village. Itu pernah dibuat musik videonya BTS juga di sana. Oke, Iya. ya ini penggemar BTS bisa dikepoin ya nanti kontennya. Itu terus yang barusan juga di bulan ini ya, di Mei ini kita menang di video mapping projection competition di benua Eropa, tepatnya di Bulgaria. Ya, kita mendapat juara 3 kayak gitu. Terus kalau yang lainnya mungkin kita udah di Malaysia kayak gitu. Terus beberapa lagi itu kemarin di Yunani kayak gitu. Oke, keren banget ya Sobat Aspirasi, udah sampai ke seluruh belahan dunia ya karya-karyanya ini. Nah, ada nggak sih pengalaman yang paling memorable ketika kakak-kakak nih dalam satu komunitas itu mengerjakan proyeknya? Oh banyak. Oke, Setiap orang beda-beda mungkin. Oke, bisa di-spill dari masing-masing. Kalau aku mungkin yang sampai sekarang masih keinget itu namanya sebuah event ya. Kalau kita ngelakuin event itu yang penting rehearsal kan. Itu harus kita latihan dan kali bersih itu ada suatu saat itu jadi posisinya itu ada kayak si Sandiaga Uno itu mungkin lewat streaming online gitu kan, jadi zoomnya itu kita capture kayak gitu. Cuma mungkin karena aku mungkin gladi bersihnya kurang, kayak mungkin cuma kemarin itu cuma mungkin H-1 kayak gitu kan. Jadi akhirnya kita ada miskom kayak gitu ketika mungkin Pak Sandiaga Uno lagi mungkin berbicara, akhirnya aku kepencet atau ke-cut kayak gitu. Nah, jadi pentingnya mungkin kalau menurut aku buat teman-teman yang di event-event juga dan bagiku juga ya sama ini yang aku geluti juga, itu yang terpenting itu memang harus terus untuk gladi bersih ya, gladi botol, gladi bersih, terus rehearsalnya atau gimana ya, itu harus benar-benar sesuai rundown dan lain-lain, itu dipelajari matang-matang kayak gitu. Itu yang paling penting. Begitupun juga si Api ini. Itu juga punya. Kalau dari aku yang memorable itu
salah klik waktu Indonesia Raya. Oke, waktu Indonesia Raya. Katanya sih sempat dengar waktu itu paling krusial ya, kayak apa? Itu di acara kampus Universitas Erlangga. UNER. Nah, itu banyak dosen-dosennya, rektor-rektornya itu salah ngeklik Indonesia Raya. Berarti itu paling memorable, nggak bisa dilupain. Betul. Nah, oleh karena itu mungkin dalam event itu mungkin dibalik teman-teman yang mungkin datang ya, kalau datang kan enak coba oke aku ngikutin alurnya, tapi dibalik itu banyak yang harus kayak entah itu latihan, entah itu harus hal detail yang harus diperkirakan sih kayak gitu. Oke, apa sih sebenarnya suka duka dari seorang, kalau katanya ini kan visual artis ya, suka duka dari seorang visual artis itu sebenarnya apa? Dari sukanya dulu. Kalau sukanya banyak ya. Kalau suka kan mungkin ketika kita berkarya mungkin banyak orang yang mengapresiasi. Contohnya kayak kemarin yang di Bulgaria sendiri, banyak ternyata orang-orang Bulgaria itu suka sama karyanya sampai akhirnya dia itu nge-DM studio Karana kayak gitu. Dia ngapresiasi memang benar-benar kayak aku suka dengan karya kalian dan kalian patut memang dihargai di juara 3 kayak gitu. Itu kan kayak kita cuma gambar kayak gitu, kita sesuai dengan hobi kita, cuma itu diapresiasi, itu yang sukanya sih. Kalau dukanya mungkin? Kalau dari aku dukanya mungkin sekarang visual artis masih diremehin sih mungkin ya sebelah mata mungkin kalau di tepatnya di Indonesia mungkin agak kurang, bukan kita menyalahkan juga, cuma mungkin agak kurang untuk bagaimana cara mengapresiasi teman-teman. Tahu juga terkadang kita juga kayak kita bikin susah payah, cuma akhirnya cuma dilihat kayak iya kayak kita ngerasa kurang diapresiasi. Kalau di ini sendiri gitu ya. Cuma nggak menyalahkan juga, mungkin masih kurang edukasi kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau misalkan anak yang punya passion yang sama, terus hobinya juga sama, pasti akan bisa melihat dari POV yang berbeda ya dari seorang konten visual artis itu seperti apa. Jadi kalau misalkan Yudit bisa sebulin ya Sobat Aspirasi, sebenarnya visual artis itu juga jobnya udah mulai berkembang ya. Bahkan di seluruh dunia pun juga masih banyak banget nih yang emang mengapresiasi gitu. Jadi kalau misalkan saran Yudit ya, apalagi anak seni itu jangan kayak ngerasa insecure lagi kalau misalkan lulus itu menjadi apa sih gitu. Sebenarnya bisa coba nih untuk kerja jadi visual artis ini sendiri. Nah, boleh tahu nggak sih Kak, dari project-project dari yang Kakak buat segitu banyaknya, udah mulai dipasarkan di mana aja nih? Dapat vendor di mana atau di event-event mana? Gitu? Kalau dipasarkan mungkin beberapa kali kita juga handle kayak festival musik, termasuk kemarin di Universitas Brawijaya juga itu, yang Mahakarya Brawijaya, itu kita yang handle. Jadi nggak cuma kita bikin karya juga, kita itu bisa menghandle kayak branding buat event. Kayak contohnya kalau di Mahakarya Brawijaya itu kita menghandle mulai dari secara aset nanti keluar temanya seperti apa nih, terus visual background dibuat penampilnya seperti apa, dan juga kita menghandle sampai bagaimana mungkin sound atau musik background itu nanti dikemas seperti apa juga. Jadi akhirnya orang datang itu tanpa disadari kayak terbranding, di sini ada topeng malam, di sini ada kayak gini. Nah, kayak gitu-gitunya sih. Kita bikin kontennya itu sesuai dengan brief dari calon klien atau memang sekreatif sekarang sih? Oke, kalau kita itu posisinya mungkin yang pertama kita pengen tahu juga kan, pengen tahu dari klien kebutuhannya kayak apa. Terus biasanya kalau kita udah masuk ke dealing di sana itu kita lanjut ke sampai bagaimana kita brainstorm untuk bareng-bareng nemuin kayak misal kita juga memberikan konsultasi untuk ini mungkin lebih tepatnya kayak gini nih, kayak gitu-gitu. Oke, berarti kayak memberikan saran ya untuk yang terbaik supaya nanti hasil dari eventnya juga berjalan dengan baik dan juga menggemparkan ya pastinya Sobat Aspirasi. Nah, boleh tahu nggak sih Kak, dari visual artis itu sendiri kira-kira pendapatannya berapa? Alhamdulillah cukup ya. Alhamdulillah cukup buat ngopi. Iya, alhamdulillah cukup. Karena yang terpenting mungkin kalau ngomongin kerjaan yang kita geluti ini kan namanya freelance juga kan. Jadi tetap harus mungkin di suatu saat kita dapat project yang tinggi gitu kan, tapi bisa kali juga kita dapat dengan mungkin 1 bulan cuma dapat 1 kayak gitu kan.
Nah itu yang terpenting mungkin pintar untuk memanage di keuangan juga sih kayak gitu. Oke, yang penting itunya juga passion itu emang penting ya. Jadi kalau Betul. kerja tanpa passion kan berat ya. Mm-mm. Apalagi kalau misalkan hanya berfokus pada omset atau pendapatan aja. Betul. Sedangkan kalau misalkan kita sesuai dengan hobi dan juga passion kita sendiri kan pasti nyaman meskipun dapatnya berapa aja kayak gitu. Oke, ini sekarang terakhir nih tips and trick nih buat teman-teman sobat aspirasi yang nonton YouTube ini, podcast ini. Itu gimana sih kalau misalkan pengen terjun di visual artist? Bisa dari Kak Abi dulu. Kalau dari aku sih yang penting konsisten. Oke. Soalnya dari awal dulu aku juga nggak bisa apa-apa, gitu nyoba terus konsisten, jadi harusnya udah jadi gini. Konsisten. Terus kalau misalkan pengen belajar, kan misalkan benar-benar nggak ngerti ya Adobe Photoshop, terus itu tuh gimana caranya supaya kita benar-benar bisa belajar untuk mengaplikasikan? Kalau aku dulu itu nonton di YouTube sih. Oke, otodidak ya berarti soal inspirasi. Dari Kariki? Kayaknya sama sih jawabannya, konsisten itu sih yang diperlukan. Apakah harus punya skill gambar? Enggak. Tidak harus. Oke, berarti tetap kuncinya adalah konsisten ya sobat aspirasi. Closing statement dari kakak-kakak berdua nih. Udah mantap. Kasih motivasi buat sobat aspirasi yang lagi nonton dan juga dengerin podcast kali ini. Apa ya? Gue dikit. Kalau aku tetap konsistennya mungkin tetap konsisten, nggak usah peduli sama orang kiri kanan, mungkin ya tetap berkarya aja sampai kapanpun, dan jangan lupa mungkin kita memberikan yang terbaik dalam suatu karya tersebut. Oke, nah ini sobat aspirasi kalau misalkan yang pengen melihat karya-karya dari Story of Karana itu sendiri bisa dicek di mana nih Kak, ataupun juga yang butuh pengen kontak Oke. itu nanti. Mungkin di Instagram aja yang mungkin paling efisiennya. Di Instagramnya itu Story of Karana. Story of Karana. Betul. Jangan lupa di follow dan juga kepoin ya sobat aspirasi. Dan sekian episode podcast kali ini. Terima kasih dan semoga berinspirasi sobat aspirasi semuanya. See you di next episode. Aspirasi Podcast.